Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nensa Batu Sadia. Saya dari semester 4. Di sini saya insyaallah akan membacakan rangkuman yang telah saya buat, yaitu dari presentasi kelompok 1 berjudul Pengantar Ilmu Kalam. Pengertian ilmu kalam secara bahasa bisa diartikan menjadi ilmu pembicara, sebab dengan pembicara dapat menjelaskan pengetahuan. Istilah ilmu kalam berasal dari istilah al-kalam, artinya disiplin. Filsafat mencari prinsip-prinsip teologi dalam melalui dialektikan, sedangkan secara istilah ilmu kalam ialah ilmu yang sebagai dasar agama atau keimanan dalam Islam, dengan berisikan ilmu yang menambah tentang zat serta sifat Allah. Membahas tentang Rasulullah untuk menetapkan kebenaran risalahnya melalui berbagai pembicaraan yang baik yang bersumber berasal nakal maupun akal. Nama lain ilmu kalam menurut ahli tata bahasa, kalam adalah kata atau lafaz dengan bentuk majemuk, ketentuan atau perjanjian. Ilmu tauhid memiliki beberapa nama dan penamaan. Timbul sesuai dengan aspek pembahasan yang dikedepankan oleh pembahas yang memberikan nama tersebut. Adapun selain nama ilmu kalam terdapat beberapa nama lain. Yang pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid artinya ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah dan Rasulnya, serta mengupas dalil-dalil yang mungkin sesuai dengan logika. Yang kedua, ilmu usuluddin, artinya serangkaian istilah yang terdiri dari usul dan ad-din. Usul adalah jama' berasal dari asal, yang berarti utama, dasar, fundamen, sedangkan ad-din artinya adalah agama. Yang ketiga, ilmu akaid, artinya simpulan, yakni kepercayaan yang tersimpul pada hati. Akaid merupakan jama' berasal dari akidah. M. H. Hasbi As-Siddiqi menyebutkan dalam bukunya tentang maudu tauhid, dia berkata bahwa maudu tauhid merupakan utama pembicaraan ilmu tauhid, yaitu akidah yang diterangkan dalil-dalilnya. Yang keempat, ilmu ma'rifah adalah sosialisasi atau mengenal. Pada Islam, ketuhanan ini seringkali dianggap dengan ilmu ma'rifah, karena ilmu ini membahas terhadap hal-hal yang berkenaan dengan sifat-sifatnya yang harus, mustahil, serta jaiz baginya. Yang kelima, teologi Islam. Penulis-penulis barat banyak menggunakan sebutan teologi Islam. Teologi terdiri berasal dua istilah, yaitu theos, yang berarti Tuhan, serta logos, yang berarti ilmu. Oleh karena itu, teologi bermakna ilmu tentang ilahi atau ilmu perihal ketuhanan. Yang kelima, nama lainnya ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa ilmu tauhid ini disebut dengan ilmu sifat 20. Ini disebabkan karena sifat-sifat ketuhanan yang wajib ada padanya. Ada 20 jumlahnya, dan itulah yang menjadi pokok pembahasannya. Selanjutnya, sebab penamaan ilmu kalam. Sedangkan kenapa dinamakan dengan ilmu kalam, yaitu dikarenakan yang pertama, dalam membahas masalah-masalah ketuhanan tidak lepas daripada dalil-dalil akal yang sesuai dengan akal, di mana penampilannya melalui perkataan kalam. Yang kedua, persoalan yang terpenting dan ramai dibicarakan serta diperbincangkan di masa pertama Islam, terutama di awal pertumbuhan ilmu kalam, adalah firman Allah, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, karena cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai logika dalam filsafat, maka pembuktian dalam agama ini dinamakan ilmu kalam untuk membedakannya dengan logika dan filsafat. Selanjutnya ada objek kajian ilmu kalam. Objek pembicaraan ilmu kalam merupakan akidah yang diterangkan dalil-dalilnya. Yang dimaksud dengan akidah merupakan pendapat serta pemikirannya itu. Yang pertama, akidah Islam ialah sesuai yang dapat diyakini atau dipercaya oleh hati manusia. Sehingga para ulama kalam banyak mengarang kitab yang berpautan dengan ilmu kalam. Yang kedua, sebab-sebab penanaman. Adapun ilmu ini dinamakan ilmu kalam disebabkan persoalan yang terpenting yang sebagai
pembicara di abad pertama Hijriah ialah apakah kalam Allah Al-Quran itu qadim atau hadis. Yang kedua, dasar ilmu kalam merupakan dalil-dalil pikiran para mutakalimin mempergunakan dalil naqli Al-Quran dan hadis. Tujuan belajar ilmu kalam ialah mempunyai makna strategis dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia dan penanaman akidah. Adapun mendalami pengetahuan kalam salah satunya seperti berikut. Yang pertama, mampu merealisasikan manusia supaya selalu memiliki adab yang mulia sebagai realisasi dari tuntunan nilai-nilai akidah Islam. Yang kedua, bisa meningkatkan dalam berpikir. Yang ketiga, menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, dan pembiasaan. Selanjutnya, manfaat mempelajari ilmu kalam. Yang pertama, menguatkan keimanan pengetahuan kalam yang di dalamnya dibahas mengenai ketuhanan Allah, Rasul, alam gaib, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun iman dan Islam, sehingga dapat menguatkan seseorang. Yang kedua, memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran. Pada saat ini, tidak sedikit masalah yang ada terkait penyimpangan dari ajaran agama Islam. Yang ketiga, memberikan pondasi keimanan. Pondasi adalah dasar untuk menguatkan. Pada masalah kehidupan dalam beragama, perlu memiliki penguatan yang tetap. Hal ini untuk menghindarkan seseorang dari bahaya yang serupa, tapi sama secara kasarnya bisa disebut sebagai aliran sesat. Yang keempat, mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Manfaat dari mengamalkan yaitu, seseorang yang mempelajari ilmu kalam dengan baik diharapkan mengamalkan ajaran agama Islam dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, memberikan arahan dan petunjuk kepada seseorang yang membutuhkan nasihat. Ilmu kalam akan membuat seseorang memiliki landasan pengetahuan yang baik. Dari pengetahuan yang diperoleh setelah mempelajari ilmu kalam dapat diamalkan kepada orang lain dalam bentuk ceramah atau memberikan nasihat pada yang membutuhkan. Yang keenam, mengarahkan ke jalan yang benar. Ilmu kalam berisikan tentang ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan pemikiran manusia. Bisa mengarahkan seseorang yang kurang paham dengan akidah Islam menjadi paham dan meyakinkannya serta berada di dalam ajaran Allah yang benar. Peran ilmu kalam dalam kehidupan sosial. Tauhid mempunyai fungsi penting dalam kehidupan umat muslim. Di antara fungsi tauhid dalam kehidupan sosial muslim di era modern yaitu, yang pertama, membebaskan manusia dari perbudakan mental dan penyembahan kepada semua makhluk. Sampai sekarang masih banyak manusia, termasuk umat muslim yang cenderung mengikuti tradisi dan keyakinan nenek moyangnya. Mereka juga banyak yang menyerah dan tunduk begitu saja kepada para pemimpin mereka. Yang kedua, mengajarkan emansipasi manusia dari nilai-nilai palsu yang bersumber pada hawa nafsu, haus kekuasaan, dan kesenangan-kesenangan sensual belaka. Suatu kehidupan yang didedikasikan pada kelezatan seksual, kekuasaan, dan penumpukan kekayaan dapat mengeruhkan akal sehat dan mendistorsi pikiran jernih. Yang ketiga, sebagai frame of thought dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu tauhid menjadi kerangka pemikiran dalam menemukan hakikat kebenaran mengenai segala yang ada di alam semesta ini, pada seginya yang abstrak, potensial maupun yang konkret. Yang keempat, menjadikan Islam tumbuh sebagai kekuatan peradaban dunia. Ilmu tauhid direlasikan dengan ilmu pengetahuan, maka dapat menjadikan Islam tumbuh sebagai kekuasaan peradaban dunia dan mampu menjabatani wilayah-wilayah peradaban lokal menjadi peradaban mondial. Yang kelima, sebagai pondasi keimanan yang juga menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan hidup seluruh umat manusia. Ketika seluruh ajarannya dilaksanakan secara konsisten dengan menjadikan tauhid sebagai pegangan dalam hidup,
serta merealisasikan perintah yang ada, maka akan terwujud suatu kebahagiaan serta kedamaian hidup yang tak terhingga. Yang terakhir, mengajarkan kepada umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat kesadaran intelektual mereka. Dengan kata lain, bahwa semua aktivitas yang dilakukan maupun kejadian yang terjadi merupakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu telah diatur dengan kesempurnaan olehnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.